Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Aprendistorus dengan NIM 2403284. Di sini saya ingin mempresentasikan judul yang mana judulnya itu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Nah, baik, ketika kita berbicara tentang membela nasib petani atau memajukan industri agribisnis, kita seringkali terjebak dalam narasi yang terlalu emosional. Kita datang ke hadapan pembuat kebijaksanaan dengan keluhan bahwa petani tidak menderita, harga pupuk mahal, atau hasil panen hancur. Masalahnya, air mata dan keluhan tanpa bukti tidak akan pernah bisa mengubah regulasi di tingkat negara. Nah, disinilah kita harus mengubah paradigma perjuangan kita menuju apa yang disebut sebagai evidence based advocacy atau advokasi yang sepenuhnya berbasis pada bukti ilmiah. Kita harus sepakat sejak awal pertemuan ini bahwa data adalah tulang punggung utama dari prinsip gerakan perubahan yang ingin kita capai. Mari kita telaah lebih dalam mengapa data memegang posisi yang begitu sakral di dalam ruang-ruang negosiasi. Saat Anda berhadapan dengan kementerian, lembaga legislatif, ataupun investor besar, satu-satunya hal yang bisa memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada klaim Anda adalah validitas data yang Anda bawa. Legitimasi artinya itu argumen Anda diakui, dihormati, dan tidak bisa dipatahkan begitu saja. Nah, ketika Anda mampu menyajikan data kuantitatif yang akurat mengenai persentasi penurunan pendapatan petani, grafik lonjakan biaya produksi, hingga kalkulasi real kerugian akibat rantai pasok yang tidak efisien, maka di detik itulah posisi tawar Anda berubah dari sekedar permohonan bantuan menjadi mitra strategis yang membawa fakta lapangan. Nah, data inilah yang akan membungkam skeptisisme para birokrat dan memaksa mereka untuk mendengarkan karena Anda tidak sedang berasumsi, melainkan sedang memotret realistis menggunakan angka yang terverifikasi. Lebih dari sekedar alat untuk meyakinkan orang lain, nah data juga berfungsi sebagai kompas internal bagi kita untuk mengidentifikasi di mana sebenarnya letak akar masalah yang terjadi. Seringkali apa yang terlihat di permukaan bukanlah masalah yang sesungguhnya. Misalnya, kita melihat petani miskin dan kita langsung berasumsi bahwa solusinya adalah memberi mereka bantuan modal. Namun, ketika kita mulai melakukan audit data secara mendalam, nah kita mungkin akan menemukan bahwa akar masalahnya bukan pada modal, melainkan pada kerusakan saluran irigasi yang membuat efisiensi lahan turun hingga 50%. Atau adanya monopoli distribusi di pasar lokal. Tanpa data yang detail, kita akan terus-menerus memberikan obat yang salah untuk penyakit yang salah. Data membantu kita membedah lapisan-lapisan masalah tersebut hingga kita menemukan titik paling rapuh yang harus segera diperbaiki. Setelah akar masalah berhasil, kita petakan dengan jelas melalui angka. Fungsi akhir dari data ini adalah membantu kita merumuskan potensi solusi yang tidak hanya visioner, tetapi juga realistis untuk dieksekusi. Pembuat kebijakan tidak suka dengan proposal yang hanya berisi tuntutan sepihak tanpa kejelasan dalam jangka panjang. Melalui basis data yang kuat, kita bisa menyusun proyeksi solusi yang terukur. Nah, misalnya dengan menghitung secara
secara presisi berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pertanian tertentu dan berapa persen peningkatan produktivitas yang akan dihasilkan dalam 3 tahun ke depan. Dengan cara ini, solusi yang kita tawarkan menjadi sangat rasional, minim risiko bagi pemerintah, dan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Sepanjang sisa sesi kita akan langsung mempraktikkan bagaimana sih menyusun draft advokasi menggunakan data-data real ini agar Anda semua siap menjadi ujung tombak perubahan di sektor agribisnis. Ketika kita berhasil mengumpulkan dan menyajikan data fluktuasi harga di tingkat petani secara runut, kita sebenarnya sedang menunjukkan bukti nyata mengenai ketidakstabilan pendapatan yang dialami oleh para petani kita. Angka-angka fluktuasi ini tidak berbohong. Mereka secara objektif mampu memperlihatkan kapan sih terjadinya masalah rantai pasok atau seberapa besar tekanan yang dihadapi petani akibat serbuan produk impor di pasar lokal. Jika Anda datang ke kementerian hanya membawa keluhan bahwa petani miskin, Anda akan diabaikan. Namun, jika Anda datang dengan grafik statistik yang membuktikan bahwa harga di tingkat produsen anjlok hingga di bawah biaya modal saat panen raya akibat rembesan barang impor, Anda memegang bukti hukum yang sangat kuat. Data inilah yang kita gunakan sebagai fondasi dasar untuk mendesak lahirnya kebijakan stabilisasi harga ataupun alokasi subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran. Nah, sekarang mari kita tarik garis lurus dari ladang petani menuju meja makan masyarakat dengan menganalisis elemen kedua, yaitu harga di tingkat konsumen. Nah, kekuatan sejati dari data ini baru akan terlihat ketika kita melakukan perbandingan langsung antara harga yang dibayar oleh konsumen di pasar modern atau pasar tradisional dengan harga real yang diterima oleh petani di desa. Mengapa sih perbandingan ini begitu fatal? Karena disinilah kita bisa menelanjangi adanya inefisiensi rantai pasok yang akut ataupun bahkan membongkar praktik kartel dan mafia pangan yang menimbun keuntungan sepihak. Ketika data menunjukkan ada jurang pemisah atau disparitas yang tidak masuk akal. Nah, misalnya harga di konsumen melonjak 300%, sementara barang di tingkat petani tetap terpuruk. Maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tinggal diam. Nah, data perbandingan ini menjadi alat advokasi yang sangat kuat karena kita tidak hanya membela hak ekonomi petani, tetapi juga melindungi hak daya beli seluruh konsumen di Indonesia. Terakhir, perjuangan advokasi kita tidak boleh rabun dekat. Kita harus melihat gambaran yang lebih luas melalui perbandingan harga di tingkat regional maupun global. Di era perdagangan terbuka saat ini, kita wajib memiliki data perbandingan untuk menunjukkan secara gamblang adanya disparitas harga antar daerah yang seringkali dipicu oleh buruknya logistik nasional. Lebih dari itu, statistik harga global akan membuka mata kita semua mengenai ketidakmampuan produk lokal kita untuk bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah.
Data komparasi global ini bukan untuk membuat kita menyerah, melainkan untuk menuntut pemerintah agar segera membenahi efisiensi biaya produksi dalam negeri, memperbaiki jalur distribusi antar pulau, serta menerapkan tarif bea masuk yang protektif demi melindungi keberlangsungan agribisnis domestik. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada instrumen data yang menjadi indikator paling vital dari kondisi real di atas tanah, yaitu mengenai data produksi, seringkali melakukan advokasi agribisnis. Kita ditantang untuk membuktikan apakah sektor yang kita bela ini sedang tumbuh atau justru sedang menuju ambang kehancuran. Tanpa data produksi, argumen kita hanya akan dianggap sebagai kecemasan yang berlebihan. Maka dari itu, mari kita bedah pilar pertamanya, yaitu mengenai volume produksi. Angka volume ini sangat krusial karena ia menunjukkan kapasitas produksi total dari suatu komoditas di suatu wilayah. Ketika kita menyajikan grafik data yang menunjukkan tren penurunan produksi secara konsisten, kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal bahaya yang objektif kepada pemerintah. Angka penurunan ini tidak boleh hanya dibaca sebagai kehilangan tonase, melainkan harus kita gali indikatornya di baliknya. Apakah penurunan tersebut terjadi karena adanya masalah penyusutan lahan produktif, hantaman perubahan iklim yang ekstrim, atau justru akibat hilangnya insentif bagi petani yang membuat mereka malas untuk menanam kembali. Data volume produksi inilah yang memaksa pembuat kebijakan untuk segera turun ke lapangan. Selanjutnya, kita harus melangkah lebih dalam ke pilar selanjutnya, yaitu data produktivitas lahan. Ingat, volume bisa saja besar karena lahannya luas, tetapi produktivitaslah yang menentukan efisiensi dan tingkat kesejahteraan real. Data produktivitas ini menjadi modal esensial bagi kita saat melakukan advokasi kebijakan yang menuntut modernisasi sektor pertanian. Jika kita ingin mendesak pemerintah agar mau mendanai peningkatan teknologi, membangun infrastruktur irigasi yang layak, atau mensubsidi penggunaan benih unggul, maka data produktivitas lahan inilah yang harus kita sodorkan. Kita harus bisa menunjukkan perbandingan bahwa lahan yang tidak tersentuh teknologi ataupun kekurangan air memiliki hasil yang jauh di bawah standar optimal. Data inilah yang akan menjadi pembenaran logis mengapa investasi negara di sektor infrastruktur pertanian itu wajib dilakukan. Perjuangan advokasi kita harus didukung oleh data pilar ketiga, yaitu varietas unggul, yang mana di sini kita berbicara tentang data tingkat adopsi varietas unggul di kalangan petani ataupun peta sebaran benih yang bersertifikat di lapangan. Melalui data ini, kita bisa menelanjangi rantai distribusi bantuan pemerintah yang seringkali macet di tengah jalan. Kita bisa menunjukkan kepada dinas terkait bahwa rendahnya hasil panen di suatu daerah disebabkan karena petani belum mendapatkan yang namanya akses terhadap benih bersertifikat yang tahan terhadap hama ataupun kekeringan. Data sebaran benih ini menjadi alat pembuktian yang sangat konkret untuk menuntut perbaikan sistem distribusi saprotan nasional.
kita akan melangkah ke instrumen data berikutnya yang memegang kendali atas keseimbangan pasar dan stabilitas pangan kita, yaitu data supply demand atau penawaran dan permintaan. Disinilah letak peta pertarungan kebijakan makro yang sebenarnya. Sebagai advokat agribisnis, kita wajib memahami bahwa interaksi antara ketersediaan barang dan kebutuhan pasar adalah suatu penentu utama nasib ekonomi para petani kita di lapangan. Nah, selanjutnya mari kita belajar pilar pertamanya, yaitu mengenai kesenjangan pasokan. Ketika kita menghadapi situasi di mana data secara valid menunjukkan terjadinya kekurangan pasokan domestik, maka angka-angka ini memiliki dua fungsi advokasi yang saling bertolak belakang, namun sama-sama krusial. Di satu sisi, data kekurangan ini dapat digunakan pemerintah untuk membenarkan kebijakan impor dengan catatan jika memang langkah tersebut terbukti benar-benar diperlukan demi mencegah kelaparan. Namun, di sisi lain, yang menjadi tugas utama kita, data kesenjangan pasokan ini harus kita gunakan sebagai senjata untuk menyoroti dengan lantang betapa mendesaknya urgensi peningkatan produksi lokal. Kita harus bisa menuntut pemerintah bahwa alih-alih terus bergantung pada keran impor, negara wajib berinvestasi lebih besar untuk menaikkan kapasitas produksi petani kita sendiri agar mandiri pangan. Sebaliknya, mari kita lihat pilar kedua, yaitu ketika data menunjukkan terjadinya surplus produksi, jangan salah, melimpahnya hasil panen bisa menjadi berkah sekaligus kutukan jika tidak dikelola dengan benar. Ketika data membuktikan bahwa pasokan kita jauh melebihi kebutuhan pasar dalam negeri hingga menyebabkan harga anjlok. Nah, kita tidak boleh tinggal diam meratapi nasib petani. Data surplus inilah yang kita jadikan dasar hukum yang kuat untuk mengadvokasi beberapa solusi taktis. Kita bisa saja mendesak pemerintah dan investor untuk membuka serta mengembangkan pasar baru termasuk jalur ekspor, membangun infrastruktur, pengolahan pasca panen agar komoditas tidak cepat membusuk, ataupun menuntut eksekusi kebijakan penyangga harga yang konkret agar nilai jual di tingkat petani tidak terjun bebas saat panen raya. Seluruh pergerakan ini tidak akan terbaca tanpa adanya pilar ketiga, yaitu data pola konsumsi. Kita harus menyadari bahwa pasar selalu bergerak dinamis. Data mengenai pola konsumsi masyarakat ini menjadi sangat penting karena perannya sebagai alat predikatif untuk membaca kemana sih arah permintaan pasar di masa depan. Nah, dengan menguasai data ini, kita bisa melakukan advokasi yang bersifat preventif dan edukatif, yaitu membantu mengarahkan peta produksi para petani di lapangan agar jenis komoditas yang mereka tanam selalu selaras dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Melalui integrasi ketiga elemen, gerakan advokasi kita akan menjadi jauh lebih matang dan visioner. Bergerak lebih jauh, perjuangan advokasi agribisnis kita tidak akan pernah lengkap dan utuh jika kita hanya berpatokan pada angka komoditas semata. Kita membutuhkan fondasi yang lebih humanis dan menyeluruh, yang terangkum dalam instrumen data pendukung lainnya. Nah, disinilah kita menyuntikkan realitas sosial, kelestarian bumi, dan keadilan akses ke dalam meja perundingan kebijaksanaan
keadilan akses ke dalam meja perundingan kebijakan kita. Nah, mari kita bedah pilar pertamanya, yaitu data sosial ekonomi petani. Saat ini kita berbicara di depan instansi pemerintahan, menyodorkan data pendapatan real keluarga petani, tingkat pendidikan anak-anak mereka, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi. Kita sedang menunjukkan potret kondisi kehidupan petani yang sebenarnya. Data sosial ekonomi ini adalah senjata paling ampuh untuk mengetuk hati nurani pembuat kebijakan. Kita tidak lagi bicara soal benda mati bernama padi ataupun jagung, tetapi kita sedang membela manusia yang menanamnya. Angka-angka ini menjadi justifikasi utama mengapa program jaminan sosial, beasiswa anak petani, ataupun bantuan modal langsung dari negara mutlak harus dialokasikan. Selanjutnya, kita wajib melihat masa depan sektor ini melalui pilar kedua, yaitu data dampak lingkungan. Pertanian yang maju tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Ketika kita mengantongi data akurat mengenai tingkat degradasi lahan, efisiensi penggunaan air, hingga besaran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pertanian, posisi advokasi kita naik kelas menjadi gerakan yang visioner. Data lingkungan ini kita gunakan untuk mendesak lahirnya regulasi dan insentif bagi penerapan pertanian berkelanjutan ataupun smart agriculture. Kita bisa meyakinkan para pemangku kepentingan global dan nasional bahwa mendanai kelestarian tanah hari ini adalah kunci untuk mencegah kelangkaan pangan total di masa depan. Seluruh hasil panen yang melimpah tidak akan memiliki nilai ekonomi jika terisolasi di desa. Dan disinilah pilar ketiga masuk, yaitu data akses pasar. Kita harus mengumpulkan data konkret mengenai kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan modal transportasi khusus pangan, serta kelayakan fasilitas pasar yang ada di daerah pertanian. Jika data menunjukkan bahwa biaya logistik dari desa ke kota memakan setengah dari harga jual akibat jalanan yang rusak parah, maka kita punya bukti hukum yang tak terbantahkan untuk menuntut Kementerian Pekerjaan Umum ataupun dinas terkait agar segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Data akses pasar ini menghubungkan nasib petani langsung dengan roda ekonomi makro. Membuka gerbang digitalisasi advokasi modern dan eksplorasi alat analisis data, kita harus menyadari bahwa di era modern saat ini, memiliki data yang akurat saja tidak lagi cukup jika kita masih mengolahnya menggunakan cara-cara manual yang lambat dan usang. Untuk itulah, sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kita akan mengupas tuntas penggunaan berbagai tools digital modern yang akan mentransformasi cara kita bekerja dalam melakukan gerakan advokasi kita. Nah, kita semua harus sepakat bahwa penguasaan teknologi digital bukan lagi sebuah pilihan ataupun fasilitas pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar suara para petani yang kita bela bisa bersaing di tengah derasnya arus informasi global. Melalui integrasi alat-alat digital ini, kita akan mampu meningkatkan kapabilitas kita dalam tiga hal utama secara radikal, yaitu bagaimana sih kita menganalisis data dengan tajam. Yang kedua, bagaimana sih kita memproduksi konten yang memikat mata publik. Dan serta bagaimana sih kita menyebarkan pesan perjuangan kita dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Lokakarya kita di paruh awal hari ini dengan membedah peran krusial alat digital modern dalam ranah analisis data. Sebagai seorang advokat agribisnis, Anda seringkali dihadapkan pada ribuan baris data angka statistik yang memusingkan. Mulai dari fluktuasi harga komoditas, volume panen nasional, hingga sebaran demografi petani akar rumput. Nah, jika Anda
hanya menggunakan kertas ataupun tabel konvensional, Anda akan kehabisan waktu sebelum sempat menemukan polanya. Disinilah perangkat lunak analisis data digital masuk untuk memberikan keunggulan taktis. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan platform pengolah data modern, mulai dari pemanfaatan formula tingkat lanjut hingga penggunaan dashboard visualisasi interaktif. Alat analisis digital ini memungkinkan kita untuk melakukan penyaringan data, mendeteksi anomali harga pasar dalam hitungan detik, serta membaca tren penurunan produktivitas lahan secara otomatis. Dengan bantuan teknologi analisis ini, kita bisa menyusun argumen advokasi yang berbasis bukti ilmiah secara instan, akurat, dan memiliki dasar hukum yang sangat solid saat kita bawa ke hadapan pembuat kebijakan. Kita akan menghabiskan beberapa jam ke depan dengan membuka suatu pangkalan data pertanian real dan langsung mensimulasikan proses analisisnya menggunakan perangkat lunak digital hingga setiap kelompok mampu menemukan akar masalah yang tersembunyi di balik angka-angka tersebut. Nah, transformasi data menjadi konten kreatif yang memikat dan emosional. Memasuki paruh kedua hari ini, setelah kita semua berhasil menjinakkan dan menganalisis data mentah menggunakan tools digital, kita akan melangkah ke tantangan berikutnya yang tidak kalah berat, yaitu bagaimana menerjemahkan temuan ilmiah tersebut agar bisa dipahami oleh masyarakat luas dan menyentuh aspek emosional pembuat kebijakan. Kita harus jujur bahwa lembar kerja data yang penuh dengan angka-angka rumit adalah dokumen yang sangat membosankan bagi orang awam. Jika Anda membawa tabel angka tersebut langsung ke media sosial ataupun ke depan publik, pesan Anda akan dilewati begitu saja. Oleh karena itu, di sesi siang hingga sore ini, fokus kita sepenuhnya akan dialihkan pada pemanfaatan alat digital untuk membuat konten komunikasi yang menarik, kreatif, dan memiliki daya pikat visual yang tinggi. Kita akan membedah berbagai platform di desain grafis digital, aplikasi penyuntingan video modern, hingga penyangkat pembuat infografis interaktif yang tersedia saat ini. Perangkat digital modern ini dirancang untuk mempermudah tugas kita, di mana seorang advokat yang tidak memiliki latar belakang sebagai desainer profesional pun kini mampu menyusun narasi visual yang sangat estetis dan profesional. Kita akan melatih kemampuan kita untuk mengubah grafik batang yang kaku menjadi infografis berwarna yang dinamis, ataupun mengubah data angka kerugian petani menjadi sebuah video berbasis cerita yang menyentuh hati. Alat digital ini memberikan kita kekuatan untuk menyuntikkan jiwa manusia ke dalam angka-angka mati yang kita temukan pada saat ini. Konten visual yang menarik ini akan bertindak sebagai umpan utama untuk menarik perhatian publik, memicu empati massal, dan membangun kesadaran kolektif mengenai isu agribisnis yang sedang kita perjuangkan. Setiap meja kelompok akan bertransformasi menjadi studio kreatif digital kecil, di mana Anda semua akan berlatih memproduksi aset konten advokasi sendiri berdasarkan hasil analisis yang sudah diselesaikan sebelumnya. Nah, strategi diseminasi massal dan manajemen saluran komunikasi digital yang efisien.
Ketika malam mulai menjelang dan kita memasuki jam-jam terakhir dari Lokakarya Maraton 10 jam ini, kita akan masuk ke tahap final dari rantai advokasi digital, yaitu fase penyebaran pesan secara efisien. Aset konten visual yang luar biasa indah dan data analisis yang sangat tajam yang telah kita buat sepanjang hari ini tidak akan memiliki dampak nyata jika mereka hanya tersimpan di dalam ruang penyimpanan komputer Anda. Kita membutuhkan strategi dan alat digital untuk meluncurkan pesan-pesan tersebut langsung ke jantung ruang publik secara masif. Pada sesi ini kita akan mempelajari mekanisme kerja algoritma media sosial, optimalisasi mesin pencari, sistem manajemen konten otomatis, hingga penggunaan platform di petisi digital dalam surat elektronik massal. Alat digital modern memungkinkan kita untuk menyebarkan pesan ke ribuan atau bahkan jutaan target audiens secara serentak dengan menekankan satu tombol saja, yang merupakan bentuk efisiensi yang mustahil dicapai oleh gerakan advokasi konvensional di masa lalu. Kita akan belajar yang namanya bagaimana sih mengatur waktu penayangan konten secara otomatis agar tepat mengenai jam sibuk para pembuat kebijakan, bagaimana melacak performa keterlibatan publik secara langsung maupun melalui metrik digital, serta bagaimana memanfaatkan iklan digital yang tertarget secara spesifik untuk menyasar wilayah-wilayah pedesaan ataupun pusat pemerintahan. Melalui efisiensi saluran digital ini, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap detik waktu yang kita korbankan dalam kampanye advokasi agribisnis ini akan menghasilkan dampak tekanan publik yang maksimal. Nah, kita akan melakukan simulasi peluncuran kampanye digital secara langsung. Setiap kelompok akan mempresentasikan ekosistem advokasi digital yang telah mereka bangun dari pagi, mulai dari alat analisis data yang digunakan, hasil produksi konten kreatifnya, hingga rencana taktis penyebarannya. Advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Nah, baik, ketika kita berbicara tentang membela nasib petani atau memajukan industri agribisnis, kita seringkali terjebak dalam narasi yang terlalu emosional. Kita datang ke hadapan pembuat kebijaksanaan dengan keluhan bahwa petani tidak menderita, harga pupuk mahal, atau hasil panen hancur. Masalahnya, air mata dan keluhan tanpa bukti tidak akan pernah bisa mengubah regulasi di tingkat negara. Nah, disinilah kita harus mengubah paradigma perjuangan kita menuju apa yang disebut sebagai evidence based advocacy atau advokasi yang sepenuhnya berbasis pada bukti ilmiah. Kita harus sepakat sejak awal pertemuan ini bahwa data adalah tulang punggung utama dari prinsip gerakan perubahan yang ingin kita capai. Mari kita telaah lebih dalam mengapa data memegang posisi yang begitu sakral di dalam ruang-ruang negosiasi. Saat Anda berhadapan dengan kementerian, lembaga legislatif, ataupun investor besar, satu-satunya hal yang bisa memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada klaim Anda adalah validitas data yang Anda bawa. Legitimasi artinya itu argumen Anda diakui, dihormati, dan tidak bisa dipatahkan begitu saja. Nah, ketika Anda mampu menyajikan data kuantitatif yang akurat mengenai persentasi penurunan pendapatan petani, grafik lonjakan biaya produksi, hingga kalkulasi real kerugian akibat rantai pasok yang tidak efisien, maka di detik itulah posisi tawar Anda berubah dari sekedar permohonan bantuan menjadi mitra strategis yang membawa fakta lapangan. Nah, data inilah yang akan membungkam skeptisisme para
teknokrat dan memaksa mereka untuk mendengarkan karena Anda tidak sedang berasumsi, melainkan sedang memotret realistis menggunakan angka yang terverifikasi. Lebih dari sekedar alat untuk meyakinkan orang lain, nah data juga berfungsi sebagai kompas internal bagi kita untuk mengidentifikasi di mana sebenarnya letak akar masalah yang terjadi. Seringkali apa yang terlihat di permukaan bukanlah masalah yang sesungguhnya. Misalnya, kita melihat petani miskin dan kita langsung berasumsi bahwa solusinya adalah memberi mereka bantuan modal. Namun, ketika kita mulai melakukan audit data secara mendalam, nah kita mungkin akan menemukan bahwa akar masalahnya bukan pada modal, melainkan pada kerusakan saluran irigasi yang membuat efisiensi lahan turun hingga 50%. Atau adanya monopoli distribusi di pasar lokal. Tanpa data yang detail, kita akan terus-menerus memberikan obat yang salah untuk penyakit yang salah. Data membantu kita membedah lapisan-lapisan masalah tersebut, hingga kita menemukan titik paling rapuh yang harus segera diperbaiki. Setelah akar masalah berhasil, kita petakan dengan jelas melalui angka. Fungsi akhir dari data ini adalah membantu kita merumuskan potensi solusi yang tidak hanya visioner, tetapi juga realistis untuk dieksekusi. Pembuat kebijakan tidak suka dengan proposal yang hanya berisi tuntutan sepihak tanpa kejelasan dalam jangka panjang. Melalui basis data yang kuat, kita bisa menyusun proyeksi solusi yang terukur. Nah, misalnya dengan menghitung secara presisi berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pertanian tertentu dan berapa persen peningkatan produktivitas yang akan dihasilkan dalam 3 tahun ke depan. Dengan cara ini, solusi yang kita tawarkan menjadi sangat rasional, minim risiko bagi pemerintah, dan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Sepanjang sisa sesi kita akan langsung mempraktikkan bagaimana sih menyusun draft advokasi menggunakan data-data real ini agar Anda semua siap menjadi ujung tombak perubahan di sektor agribisnis. Ketika kita berhasil mengumpulkan dan menyajikan data fluktuasi harga di tingkat petani secara runut, kita sebenarnya sedang menunjukkan bukti nyata mengenai ketidakstabilan pendapatan yang dialami oleh para petani kita. Angka-angka fluktuasi ini tidak berbohong. Mereka secara objektif mampu memperlihatkan kapan sih terjadinya masalah rantai pasok atau seberapa besar tekanan yang dihadapi petani akibat serbuan produk impor di pasar lokal. Jika Anda datang ke kementerian hanya membawa keluhan bahwa petani miskin, Anda akan diabaikan. Namun, jika Anda datang dengan grafik statistik yang membuktikan bahwa harga di tingkat produsen anjlok hingga di bawah biaya modal saat panen raya akibat rembesan barang impor, Anda memegang bukti hukum yang sangat kuat. Data inilah yang kita gunakan sebagai fondasi dasar untuk mendesak lahirnya kebijakan stabilisasi harga ataupun alokasi subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran. Nah, sekarang mari kita tarik garis lurus dari ladang petani menuju meja makan masyarakat dengan menganalisis elemen kedua, yaitu harga di tingkat konsumen.
Nah, kekuatan sejati dari data ini baru akan terlihat ketika kita melakukan perbandingan langsung antara harga yang dibayar oleh konsumen di pasar modern atau pasar tradisional dengan harga real yang diterima oleh petani di desa. Mengapa sih perbandingan ini begitu fatal? Karena disinilah kita bisa menelanjangi adanya inefisiensi rantai pasok yang akut ataupun bahkan membongkar praktik kartel dan mafia pangan yang menimbun keuntungan sepihak. Ketika data menunjukkan ada jurang pemisah atau disparitas yang tidak masuk akal. Nah, misalnya harga di konsumen melonjak 300%, sementara barang di tingkat petani tetap terpuruk. Maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tinggal diam. Nah, data perbandingan ini menjadi alat advokasi yang sangat kuat karena kita tidak hanya membela hak ekonomi petani, tetapi juga melindungi hak daya beli seluruh konsumen di Indonesia. Terakhir, perjuangan advokasi kita tidak boleh rabun dekat. Kita harus melihat gambaran yang lebih luas melalui perbandingan harga di tingkat regional maupun global. Di era perdagangan terbuka saat ini, kita wajib memiliki data perbandingan untuk menunjukkan secara gamblang adanya disparitas harga antar daerah yang seringkali dipicu oleh buruknya logistik nasional. Lebih dari itu, statistik harga global akan membuka mata kita semua mengenai ketidakmampuan produk lokal kita untuk bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah. Data komparasi global ini bukan untuk membuat kita menyerah, melainkan untuk menuntut pemerintah agar segera membenahi efisiensi biaya produksi dalam negeri, memperbaiki jalur distribusi antar pulau, serta menerapkan tarif bea masuk yang protektif demi melindungi keberlangsungan agribisnis domestik. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada instrumen data yang menjadi indikator paling vital dari kondisi real di atas tanah, yaitu mengenai data produksi, seringkali melakukan advokasi agribisnis. Kita ditantang untuk membuktikan apakah sektor yang kita bela ini sedang tumbuh atau justru sedang menuju ambang kehancuran. Tanpa data produksi, argumen kita hanya akan dianggap sebagai kecemasan yang berlebihan. Nah, maka dari itu, mari kita bedah pilar pertamanya, yaitu mengenai volume produksi. Angka volume ini sangat krusial karena ia menunjukkan kapasitas produksi total dari suatu komoditas di suatu wilayah. Ketika kita menyajikan grafik data yang menunjukkan tren penurunan produksi secara konsisten, kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal bahaya yang objektif kepada pemerintah. Angka penurunan ini tidak boleh hanya dibaca sebagai kehilangan tonase, melainkan harus kita gali indikatornya di baliknya. Apakah penurunan tersebut terjadi karena adanya masalah penyusutan lahan produktif, hantaman perubahan iklim yang ekstrim, atau justru akibat hilangnya insentif bagi petani yang membuat mereka malas untuk menanam kembali. Data volume produksi inilah yang memaksa pembuat kebijakan untuk segera turun ke lapangan. Selanjutnya, kita harus melangkah lebih dalam ke pilar selanjutnya, yaitu data produktivitas lahan. Nah, ingat volume bisa saja besar karena lahannya luas, tetapi produktivitaslah yang menentukan efisiensi dan tingkat kesejahteraan real.
Data produktivitas ini menjadi modal esensial bagi kita saat melakukan advokasi kebijakan yang menuntut modernisasi sektor pertanian. Jika kita ingin mendesak pemerintah agar mau mendanai peningkatan teknologi, membangun infrastruktur irigasi yang layak, atau mensubsidi penggunaan benih unggul, maka data produktivitas lahan inilah yang harus kita sodorkan. Kita harus bisa menunjukkan perbandingan bahwa lahan yang tidak tersentuh teknologi ataupun kekurangan air memiliki hasil yang jauh di bawah standar optimal. Nah, data inilah yang akan menjadi pembenaran logis mengapa investasi negara di sektor infrastruktur pertanian itu wajib dilakukan. Perjuangan advokasi kita harus didukung oleh data pilar ketiga, yaitu varietas unggul, yang mana di sini kita berbicara tentang data tingkat adopsi varietas unggul di kalangan petani ataupun peta sebaran benih yang bersertifikat di lapangan. Melalui data ini, kita bisa menelanjangi rantai distribusi bantuan pemerintah yang seringkali macet di tengah jalan. Kita bisa menunjukkan kepada dinas terkait bahwa rendahnya hasil panen di suatu daerah disebabkan karena petani belum mendapatkan yang namanya akses terhadap benih bersertifikat yang tahan terhadap hama ataupun kekeringan. Data sebaran benih ini menjadi alat pembuktian yang sangat konkret untuk menuntut perbaikan sistem distribusi subprotan nasional. Kita akan melangkah ke instrumen data berikutnya yang memegang kendali atas keseimbangan pasar dan stabilitas pangan kita, yaitu data supply demand atau penawaran dan permintaan. Disinilah letak peta pertarungan kebijakan makro yang sebenarnya. Sebagai advokat agribisnis, kita wajib memahami bahwa interaksi antara ketersediaan barang dan kebutuhan pasar adalah suatu penentu utama nasib ekonomi para petani kita di lapangan. Nah, selanjutnya mari kita belajar pilar pertamanya, yaitu mengenai kesenjangan pasokan. Ketika kita menghadapi situasi di mana data secara valid menunjukkan terjadinya kekurangan pasokan domestik, maka angka-angka ini memiliki dua fungsi advokasi yang saling bertolak belakang, namun sama-sama krusial. Di satu sisi, data kekurangan ini dapat digunakan pemerintah untuk membenarkan kebijakan impor dengan catatan jika memang langkah tersebut terbukti benar-benar diperlukan demi mencegah kelaparan. Namun, di sisi lain, yang menjadi tugas utama kita, data kesenjangan pasokan ini harus kita gunakan sebagai senjata untuk menyoroti dengan lantang betapa mendesaknya urgensi peningkatan produksi lokal. Kita harus bisa menuntut pemerintah bahwa alih-alih terus bergantung pada keran impor, negara wajib berinvestasi lebih besar untuk menaikkan kapasitas produksi petani kita sendiri agar mandiri pangan. Sebaliknya, mari kita lihat pilar kedua, yaitu ketika data menunjukkan terjadinya surplus produksi, jangan salah, melimpahnya hasil panen bisa menjadi berkah sekaligus kutukan jika tidak dikelola dengan benar. Ketika data membuktikan bahwa pasokan kita jauh melebihi kebutuhan pasar dalam negeri hingga menyebabkan harga anjlok. Nah, kita tidak boleh tinggal diam meratapi nasib petani. Data surplus inilah yang kita jadikan dasar hukum yang kuat untuk mengadvokasi
beberapa solusi taktis. Kita bisa saja mendesak pemerintah dan investor untuk membuka serta mengembangkan pasar baru termasuk jalur ekspor, membangun infrastruktur, pengolahan pasca panen agar komoditas tidak cepat membusuk, ataupun menuntut eksekusi kebijakan penyangga harga yang konkret agar nilai jual di tingkat petani tidak terjun bebas saat panen raya. Seluruh pergerakan ini tidak akan terbaca tanpa adanya pilar ketiga, yaitu data pola konsumsi. Kita harus menyadari bahwa pasar selalu bergerak dinamis. Data mengenai pola konsumsi masyarakat ini menjadi sangat penting karena perannya sebagai alat predikatif untuk membaca kemana sih arah permintaan pasar di masa depan. Nah, dengan menguasai data ini, kita bisa melakukan advokasi yang bersifat preventif dan edukatif, yaitu membantu mengarahkan peta produksi para petani di lapangan agar jenis komoditas yang mereka tanam selalu selaras dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Melalui integrasi ketiga elemen, gerakan advokasi kita akan menjadi jauh lebih matang dan visioner. Bergerak lebih jauh, perjuangan advokasi agribisnis kita tidak akan pernah lengkap dan utuh jika kita hanya berpatokan pada angka komoditas semata. Kita membutuhkan fondasi yang lebih humanis dan menyeluruh, yang terangkum dalam instrumen data pendukung lainnya. Nah, disinilah kita menyuntikkan realitas sosial, kelestarian bumi, dan keadilan akses ke dalam meja perundingan kebijaksanaan dan keadilan akses ke dalam meja perundingan kebijakan kita. Nah, mari kita bedah pilar pertamanya, yaitu data sosial ekonomi petani. Saat ini kita berbicara di depan instansi pemerintahan, menyodorkan data pendapatan real keluarga petani, tingkat pendidikan anak-anak mereka, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi. Kita sedang menunjukkan potret kondisi kehidupan petani yang sebenarnya. Data sosial ekonomi ini adalah senjata paling ampuh untuk mengetuk hati nurani pembuat kebijakan. Kita tidak lagi bicara soal benda mati bernama padi ataupun jagung, tetapi kita sedang membela manusia yang menanamnya. Angka-angka ini menjadi justifikasi utama mengapa program jaminan sosial, beasiswa anak petani, ataupun bantuan modal langsung dari negara mutlak harus dialokasikan. Selanjutnya, kita wajib melihat masa depan sektor ini melalui pilar kedua, yaitu data dampak lingkungan. Pertanian yang maju tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Ketika kita mengantongi data akurat mengenai tingkat degradasi lahan, efisiensi penggunaan air, hingga besaran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pertanian, posisi advokasi kita naik kelas menjadi gerakan yang visioner. Data lingkungan ini kita gunakan untuk mendesak lahirnya regulasi dan insentif bagi penerapan pertanian berkelanjutan ataupun smart agriculture. Kita bisa meyakinkan para pemangku kepentingan global dan nasional bahwa mendanai kelestarian tanah hari ini adalah kunci untuk mencegah kelangkaan pangan total di masa depan. Seluruh hasil panen yang melimpah tidak akan memiliki nilai ekonomi jika terisolasi di desa. Dan disinilah pilar ketiga masuk, yaitu data akses pasar. Kita harus mengumpulkan data konkret mengenai kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan modal transportasi khusus pangan, serta kelayakan fasilitas pasar yang ada di daerah pertanian. Jika data menunjukkan bahwa biaya logistik dari desa ke kota memakan setengah dari harga jual akibat jalanan yang rusak parah, maka kita punya bukti hukum yang tak terbantahkan untuk menuntut Kementerian Pekerjaan Umum ataupun dinas terkait agar segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
Data akses pasar ini menghubungkan nasib petani langsung dengan roda ekonomi makro. Membuka gerbang digitalisasi advokasi modern dan eksplorasi alat analisis data, kita harus menyadari bahwa di era modern saat ini, memiliki data yang akurat saja tidak lagi cukup jika kita masih mengolahnya menggunakan cara-cara manual yang lambat dan usang. Untuk itulah, sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, kita akan mengupas tuntas penggunaan berbagai tools digital modern yang akan mentransformasi cara kita bekerja dalam melakukan gerakan advokasi kita. Nah, kita semua harus sepakat bahwa penguasaan teknologi digital bukan lagi sebuah pilihan ataupun fasilitas pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar suara para petani yang kita bela bisa bersaing di tengah derasnya arus informasi global. Melalui integrasi alat-alat digital ini, kita akan mampu meningkatkan kapabilitas kita dalam tiga hal utama secara radikal, yaitu bagaimana sih kita menganalisis data dengan tajam. Yang kedua, bagaimana sih kita memproduksi konten yang memikat mata publik. Dan serta bagaimana sih kita menyebarkan pesan perjuangan kita dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Lokakarya kita di paruh awal hari ini dengan membedah peran krusial alat digital modern dalam ranah analisis data. Sebagai seorang advokat agribisnis, Anda seringkali dihadapkan pada ribuan baris data angka statistik yang memusingkan. Mulai dari fluktuasi harga komoditas, volume panen nasional, hingga sebaran demografi petani akar rumput. Nah, jika Anda hanya menggunakan kertas ataupun tabel konvensional, Anda akan kehabisan waktu sebelum sempat menemukan polanya. Disinilah perangkat lunak analisis data digital masuk untuk memberikan keunggulan taktis. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan platform pengolah data modern, mulai dari pemanfaatan formula tingkat lanjut hingga penggunaan dashboard visualisasi interaktif. Alat analisis digital ini memungkinkan kita untuk melakukan penyaringan data, mendeteksi anomali harga pasar dalam hitungan detik, serta membaca tren penurunan produktivitas lahan secara otomatis. Dengan bantuan teknologi analisis ini, kita bisa menyusun argumen advokasi yang berbasis bukti ilmiah secara instan, akurat, dan memiliki dasar hukum yang sangat solid saat kita bawa ke hadapan pembuat kebijakan. Kita akan menghabiskan beberapa jam ke depan dengan membuka suatu pangkalan data pertanian real dan langsung mensimulasikan proses analisisnya menggunakan perangkat lunak digital hingga setiap kelompok mampu menemukan akar masalah yang tersembunyi di balik angka-angka tersebut. Nah, transformasi data menjadi konten kreatif yang memikat dan emosional. Memasuki paruh kedua hari ini, setelah kita semua berhasil menjinakkan dan menganalisis data mentah menggunakan tools digital, kita akan melangkah ke tantangan berikutnya yang tidak kalah berat, yaitu bagaimana menerjemahkan temuan ilmiah tersebut agar bisa dipahami oleh masyarakat luas dan menyentuh aspek emosional pembuat kebijakan. Kita harus jujur bahwa lembar kerja data yang penuh dengan angka-angka rumit adalah dokumen yang sangat membosankan bagi orang awam. Jika Anda membawa tabel angka tersebut langsung ke media sosial ataupun ke depan publik, pesan Anda akan dilewati begitu saja. Oleh karena itu, di sesi siang hingga sore ini, fokus kita sepenuhnya akan dialihkan pada pemanfaatan alat digital untuk membuat konten komunikasi yang menarik, kreatif, dan memiliki daya pikat visual yang tinggi.
Kita akan membedah berbagai platform di desain grafis digital, aplikasi penyuntingan video modern, hingga penyangkat pembuat infografis interaktif yang tersedia saat ini. Perangkat digital modern ini dirancang untuk mempermudah tugas kita, di mana seorang advokat yang tidak memiliki latar belakang sebagai desainer profesional pun kini mampu menyusun narasi visual yang sangat estetis dan profesional. Kita akan melatih kemampuan kita untuk mengubah grafik batang yang kaku menjadi infografis berwarna yang dinamis, ataupun mengubah data angka kerugian petani menjadi sebuah video berbasis cerita yang menyentuh hati. Alat digital ini memberikan kita kekuatan untuk menyuntikkan jiwa manusia ke dalam angka-angka mati yang kita temukan pada saat ini. Konten visual yang menarik ini akan bertindak sebagai umpan utama untuk menarik perhatian publik, memicu empati massal, dan membangun kesadaran kolektif mengenai isu agribisnis yang sedang kita perjuangkan. Setiap meja kelompok akan bertransformasi menjadi studio kreatif digital kecil, di mana Anda semua akan berlatih memproduksi aset konten advokasi sendiri berdasarkan hasil analisis yang sudah diselesaikan sebelumnya. Nah, strategi diseminasi massal dan manajemen saluran komunikasi digital yang efisien. Ketika malam mulai menjelang dan kita memasuki jam-jam terakhir dari lokakarya maraton 10 jam ini, kita akan masuk ke tahap final dari rantai advokasi digital, yaitu fase penyebaran pesan secara efisien. Aset konten visual yang luar biasa indah dan data analisis yang sangat tajam yang telah kita buat sepanjang hari ini tidak akan memiliki dampak nyata jika mereka hanya tersimpan di dalam ruang penyimpanan komputer Anda. Kita membutuhkan strategi dan alat digital untuk meluncurkan pesan-pesan tersebut langsung ke jantung ruang publik secara masif. Pada sesi ini, kita akan mempelajari mekanisme kerja algoritma media sosial, optimalisasi mesin pencari, sistem manajemen konten otomatis, hingga penggunaan platform petisi digital dalam surat elektronik massal. Alat digital modern memungkinkan kita untuk menyebarkan pesan ke ribuan atau bahkan jutaan target audiens secara serentak dengan menekankan satu tombol saja, yang merupakan bentuk efisiensi yang mustahil dicapai oleh gerakan advokasi konvensional di masa lalu. Kita akan belajar yang namanya bagaimana sih mengatur waktu penayangan konten secara otomatis agar tepat mengenai jam sibuk para pembuat kebijakan, bagaimana melacak performa keterlibatan publik secara langsung maupun melalui metrik digital, serta bagaimana memanfaatkan iklan digital yang tertarget secara spesifik untuk menyasar wilayah-wilayah pedesaan ataupun pusat pemerintahan. Melalui efisiensi saluran digital ini, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap detik waktu yang kita korbankan dalam kampanye advokasi agribisnis ini akan menghasilkan dampak tekanan publik yang maksimal. Nah, kita akan melakukan simulasi peluncuran kampanye digital secara langsung. Setiap kelompok akan mempresentasikan ekosistem advokasi digital yang telah mereka bangun dari pagi, mulai dari alat analisis data yang digunakan, hasil produksi konten kreatifnya, hingga rencana taktis penyebarannya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.